lagi di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih membicarakan mengenai beberapa aturan untuk mobilitas sepanjang masa liburan Nataru. Saya ada Pak Agus Taufik, Mas Agus Taufik, Ketua Umum dari Masyarakat Transportasi Indonesia, dan juga Mas Triunis, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Kalau kita lihat pernah ada sampai larangan gitu ya di liburan-liburan sebelumnya gitu, sampai benar-benar larangan mudik. Kalau ini sebenarnya tidak sampai kepada larangan ya untuk keluar kota gitu. Apakah ditambah lagi dengan kondisi yang kalau kita bandingkan dengan pertengahan tahun atau bahkan tahun lalu, ya kita harus akui kondisi saat ini untuk penyebarannya masih lebih baik lah dibanding dengan masa-masa itu. Ini kan dikhawatirkan justru memberikan membuat masyarakat justru merasa oh nggak apa-apa, saya tahun lalu aja masih bisa keluar kota, mungkin ya merasa demikian gitu. Oh ini lebih nggak apa-apa lagi gitu. Ini kan yang dikhawatirkan. Nah saya mau tahu tanggapan melihat kondisi realnya pada saat ini demikian di masyarakat, bagaimana apakah aturan-aturan yang direncanakan oleh pemerintah ini akan benar-benar bisa efektif pada saat masyarakat justru merasa rasa-rasanya dibanding 2 tahun inilah saat-saat paling aman nih untuk jalan gitu. Mas Agus mungkin terlebih dahulu. Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa Nataru ini adalah budaya ketahunan di mana orang sudah penat bekerja 1 tahun, membuat laporan berbagai macam ya, lalu ingin cari kompensasi dalam bentuk liburan. Itu saya rasa hal yang wajar. Tetapi bagaimana membangun kesadaran bahwa perjalanan mereka itu adalah membawa COVID. Itu persoalannya. Itu yang kadang-kadang tidak sadar. Memang dirinya sehat. Inilah memang sisi negatif bagaimana kita menerangkan persoalan pentingnya bertransportasi yang sehat. Itu memang belum sampai kepada publik ya. Jadi para ahli penyakit menular juga sulit untuk melakukan analisis gitu ya. Padahal akar masalah di situ. Jadi kalau ada penyadaran bahwa bepergian itu membawa COVID, bagi dirinya COVID-nya nggak apa-apa. Tapi COVID-nya itu akan berbahaya bagi orang lain ketika orang lain itu melakukan transmisi lokal. Jadi seperti kumpul-kumpul di kota, kota itu kan tujuan. Ya. Jadi kalau pemerintah kota atau pemerintah kabupaten di mana ibu kota, ibu kecamatan yang ramai itu tidak dilakukan satu membangun kesadaran yang tinggi. Karena kesadaran itu paling tepat memang pemerintah daerah loh, bukan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu menyiarkan kesadaran, menginformasikan pentingnya kesadaran. Tapi eksekusinya itu ada di pemerintah daerah. Dan oleh karena itu memang pemerintah daerah seharusnya dihimbau untuk membuat perda-perda khusus yang disesuaikan dengan karakter penduduk dan lingkungan. Dan tentu tidak bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Kenapa? Karena mereka tahu gesturnya manusia itu sana tahu. Manusia jenis ini kan beda. Satu kota dan kota lainnya beda cara penanganan. Iya, lokasi-lokasi yang akan ramai, lokasi-lokasi itu lebih diketahui oleh pemerintah daerahnya. Apalagi gitu ya. lokasi kulinernya juga beda-beda. Ya. Dan itu harus diantisipasi. Ya, seperti kami ada di Jogja, ini luar biasa. Ya. Bagaimana pemerintah daerah Istimewa Jakarta beserta kabupaten kota terkait untuk membangun penyadaran itu agak susah karena pendatangnya jauh lebih banyak daripada penduduk aslinya yang melakukan mobilitas di saat liburan gitu. Nah ini kan menjadi sebuah persoalan menurut saya ya kalau ini tidak dibangun penyadaran. Jadi penyadaran itu jauh lebih penting daripada kita bicara pembatasan, kita bicara larangan gitu. Dan ini memang kita agak kebobolan di situ ya. Karena tadi kita selalu menyeimbangkan antara sehat dan sejahtera. Gitu. Ya, yang dulu sehat sejahtera satu kan. Gitu. Jadi penyadaran ini, ya, setuju sih Mas Agus, penyadaran kalau memang kesadarannya sudah ada tanpa aturan khusus pun ini akan membatasi diri kan sebenarnya gitu. Tanpa diberlakukan aturan khusus pun sudah menyadari bahwa oh kalau saya melakukan sesuatu berpergian resikonya seperti apa. Kalau saya harus pulang pergi resikonya seperti apa. Kesadaran itu yang sangat-sangat penting sebenarnya. Ya, dan penyadaran itu hanya ada di transmisi lokal. Bukan di mobilitas transportasi antar zona. Kalau antar zona itu pembatasan. Oh nggak boleh bepergian. Tapi di transmisi lokal itu yang berbahaya sekali. Yang dibangun penyadaran. Saya ke Mas Triunis, adakah yang harus dipahami masyarakat, Mas Tri, terkait dengan kondisinya kan sekarang lagi aman. Saya kemarin malah udah pernah keluar kota aman-aman juga gitu. Rasa-rasanya nggak apa-apa lah kalau saya Nataru ini jalan sebentar, udah lama nggak datang ke keluarga. Nah, apakah ada yang salah dengan pemahaman masyarakat seperti ini dan
apa yang harus disampaikan agar masyarakat memahami bahwa ancamannya tidak pernah berubah dibandingkan dengan tahun lalu, walaupun penyebarannya mungkin angkanya lebih baik saat ini? Ya, masyarakat kita adalah 50% SMP ke bawah, 50% SMA ke atas. Kemudian masyarakat kita ada yang peduli, bahkan yang peduli cuma 30-40%, yang tidak peduli 60-70%, Mas. Tidak peduli apa nih Jadi, Mas? Kondisi pandemi atau? peduli COVID lah. Jadi menurut saya, ya saya pesimis kalau negara ini tidak ada aturannya. Maka menurut saya harus dibuat aturannya atau peraturannya. Kalau digantung terus dan kita nggak tahu sampai kapan penyakit ini berakhir, oleh karena itu menurut saya menghimbau kepada pemerintah jangan bermain-mainlah dengan aturan begitu. Mari kita tentukan aturan yang konsisten dan berlaku lama sampai wabah ini berakhir, dan rakyat harus mengerti tentang aturan tersebut. Jadi apakah itu dibuat perda provinsi, semua provinsi membuatnya, apakah itu dibuat peraturan pemerintah. Kalau pendekatannya budaya, omong kosong lah. Budaya itu tidak pernah sampai ke masyarakat. Kalau saya melihat waktu saya ke Malioboro, kemudian itu sudah turun kasusnya. Saya melihat penuh Malioboro itu hari Minggu. Langsung saya berhenti di tempat sepi. Jadi menurut saya banyak yang tidak peduli. Di jalan-jalan, kemudian di tempat publik itu banyak yang tidak peduli, Mas. Oleh karena itu kita perlu aturan. Nah, dengan realitas itu, Mas Riunis, dengan realitas itu bahwa peraturan pembatasan akan diterapkan, tapi realitanya tadi mungkin kalau saya simpulkan dari perkataan Mas Riunis, lihat aja nanti juga jalanan seperti Malioboro pasti akan ramai. Jalanan mungkin di kota-kota atau di kota-kota lainnya juga titik-titiknya yang biasa ramai pasti akan ramai juga. Apa dong yang bisa dilakukan agar di dalam tiap-tiap kota itu juga pembatasannya tetap berlaku dan jaga jaraknya dan semua protokol kesehatannya itu tetap dijalankan? Apakah benar seperti kata Mas Agus tadi, ya harus dari pemerintah daerah justru yang lebih sigap lagi nih? Ya, buat peraturan, artinya bisa pakai perda provinsi, bisa pakai peraturan pemerintah. Masyarakat memang tidak boleh berkumpul. Jadi kalau berkumpul atau berkerumun, dia akan dikenakan denda yang besar seperti di Singapura begitu. Dendanya 3 juta, di Malaysia dendanya 2 juta. Ya, baru semua orang kapok. Kayak di Singapura, pertama kali peraturan itu digaungkan masih banyak melanggar, tapi lama-lama orang jadi miskin begitu kalau mau melanggar terus. Jadi menurut saya buat peraturannya sampai wabah ini berakhir, kemudian juga pakai masker sampai wabah ini berakhir. Mari kita ciptakan negara ini bebas dari COVID-19. Kita hampir selesai kok, kita hampir. Jadi mari kita tuntaskan negara ini sampai bebas dari COVID-19. Jadi menurut saya bisa. Selandia Baru bisa kok. Kenapa kita tidak bisa begitu? Toh angka-angkanya sudah mulai menggembirakan. Jangan sampai capaian kita yang kita nikmati hari ini bubar gara-gara itu begitu ya, Mas Riunis ya. Betul. Jadi balik mari lagi, kita mundur lagi. Tiru negara yang sukses begitu. Saya ke Mas Agus. Mas Agus, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini banyak juga karena toh paling kalau saya ketahuan paling diputar balik, suruh pulang. Itu pun kadang-kadang saya coba lagi lewat jalur lain dan ternyata bisa gitu. Nah, bagaimana menghindari yang coba-coba ini, Mas Agus, bahwa aturannya memang dia tahu aturannya gitu, tapi mungkin ada masyarakat yang berpikir ya saya coba aja dulu, siapa tahu tembus gitu. Nah, bagaimana menghindari ini? Apakah dengan memberlakukan benar-benar sanksi yang berat dan yang lebih terasa seperti dikatakan Mas Riunis tadi, kalau memang ketahuan coba-coba ya denda udah 1 juta, 2 juta gitu misalkan. Apakah ini akan lebih efektif? Ya, bangsa kita ini kan bangsa yang senang dimarahi, senang diberi sanksi. Ya, tapi sebaliknya juga senang melawan aturan. Gitu. Jadi kata kuncinya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu harus nyata gitu. Jangan pakai surat tilang kalau gitu itu, langsung denda di tempat.
Itu. Jadi denda di tempat itu ya tentu dengan aparat yang konsisten ya. Jangan sampai aparatnya juga negotiable. Jadi ini kalau aparat negotiable kan juga percuma Iya. aturan itu mau dibuat itu. Jadi persoalan-persoalan transportasi itu sebenarnya persoalan-persoalan peradaban. Nah, lawannya adalah kebiadaban. Dua itu saja. Siapa yang biadab dan siapa yang beradab. Itu. Nah, lebih menang beradab daripada biadab atau lebih biadab daripada beradab. Nah, ini persoalan itu saja. Kalau kita bicara transport, mau dibatasi apapun, kalau publik masih biadab ya tetap melawan. Ya. Jadi membangun penyadaran. Ya, yang kita kalau pencegahan perjalanan ya dari zona ke zona, sudahlah, itu harus tegas. Ya, jangan tidak tegas, harus tegas. Termasuk Nah, sanksinya. termasuk sanksinya. Tetapi juga harus diikuti dengan para pengusaha transport. Operator-operator transport juga mendukung dong. Jangan terus lengah juga. Gitu. Ya, dia kalau aturannya harus sekian, yang diangkut ya sekian betul. Jangan terus melanggar. Karena pelanggaran-pelanggaran itu kadang-kadang bukan karena publik juga. Karena para operator yang tidak patuh pada aturan-aturan di dalam pencegahan perjalanan antar zona. Nah itu Nah, yang saya ya, operatornya protesnya gitu, Mas Agus. Masalahnya saya udah taat, teman-teman yang ini nih nggak taat gitu. Jadi akhirnya disitulah mulai timbul, ya udahlah kita daripada sama sekali nggak mendapatkan pemasukan, akhirnya semuanya ikut-ikutan yang negatif gitu, Mas Agus. Ya, yang perlu diantisipasi itu sebenarnya perjalanan moda darat, ya, terutama di jalan, ya, baik jalan yang tidak tol maupun jalan yang tol, itu adalah kendaraan pribadi. Ya, jadi kendaraan pribadi ini memang harus patuh. Begitu tidak patuh dengan aturan-aturan kesehatan ya harus dikembalikan, harus kembali. Itulah. Ini memang nyetopnya itu jangan mendekati pintu tol. Mendekatnya ya nyetopnya jauh-jauh sebelum pintu tol supaya mereka punya keleluasan untuk kembali berputar dan sebagainya. Dan itu juga harus dipikirkan loh tempat berputarnya. Ya, itu kadang-kadang tidak dipikirkan tempat berputarnya, numpuk di situ menjadi demonstrasi. Nah, demonstrasi kan juga kerumunan. Nah, itu jadi itu. Nah, tapi yang penting menurut saya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Tri Yunis ya. Perda-perda khusus itu harus dikeluarkan. Ya. Kalau syukur jangan provinsi malah. Perda-perda khusus tiap kabupaten atau kota bagaimana dia mengelola transmisi lokal lebih itu. Lebih spesifik lagi ya. Ya, ya mau nggak mau Pak Tri Yunis mau nggak mau disesuaikan dengan budaya. Pendekatannya pendekatan budaya, pendekatannya bagaimana karakter penduduk, gestur penduduk, dan lingkungan. Mau nggak mau begitu. Karena mereka yang tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, penduduk saya ini orangnya keras-keras, bandel-bandel. Pasti tahu lah pemimpin di situ bagaimana cara mencegahnya. Itu sebenarnya lebih penting ya. Karena bandelnya itu mereka luar biasa. Bahkan tidak begitu paham apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat begitu pentingnya persoalan-persoalan pencegahan COVID ya. Bagaimana dokter-dokter ahli, dokter-dokter rumah sakit itu sudah angkat tangan gitu ya. Nah, tapi mereka ya tidak paham. Nah, itulah. Jadi. Nah, ini kita menjelang Nataru dan ada satu hal lagi yang harus kita khawatirkan mengenai varian Omikron tadi, Mas Rionis. Sebenarnya apakah saat ini memang kita belum menemukan di Indonesia? Saya ingin bilang tidak menemukan, tapi banyak negara di dunia mengatakan pertanyaan bukan soal apakah akan menemukan, tapi lebih kepada kapankah akan menemukan atau terdeteksi di tiap-tiap negara tersebut gitu. Nah, apa bahaya yang mengancam di saat seperti ini, saat kita menjelang Nataru dan di saat yang sama ada sebuah varian baru yang ganas, yang tingkat penyebarannya paling tinggi dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Ancaman seperti apa yang sedang kita lihat saat ini, Mas Triunis? Ya, ancamannya adalah bahwa penularan Omikron itu jauh lebih besar dibanding Delta bahkan. Jadi ini yang saya takutkan dan kekebalan kita, imunitas kita akan berhenti pada Desember 2021 begitu. Pada Januari itu akan hilang beberapa imunitas yang divaksin bulan Januari sampai Juli lah paling tidak. Jadi ada ancaman ketiga nih ya, ancaman ketiga mengenai menurunnya imunitas dari vaksin di awal-awal. Dan saya duga yang dari infeksi natural itu kan bulan Juli atau Juni dan akan menurun pada bulan Januari. Kalau itu ada Omikron di Indonesia,
akan terjadi ledakannya luar biasa pada bulan Januari atau Februari 2021. Itu yang saya takutkan. Mungkin masyarakat Jadi bukan saya takut sekarang ada, tapi Januari atau Februari itu akan meluas luar biasa. Nah, Jadi, masyarakat mungkin menurut mengatakan, saya, Mas Triunis, tapi kan belum ada di Indonesia, mengapa kita harus khawatirkan gitu? kalau berkaca dari Delta itu kita kebocoran pada saat diumumkan Deltanya sudah masuk sebulan sebelumnya. Jadi bayangkan sebelum waktu diumumkan kita mengadakan pengetatan dari India, ya kita sudah kebocoran sebulan sebelumnya. Jadi bayangkan kalau ini diumumkan dan kita sudah kebocoran sebulan sebelumnya, ya mau dikatakan apa, Mas? Kalau sebulan sebelumnya kita kebocoran kasus Omikron, mungkin sekarang tidak berkembang banyak 1-2, tapi pada Januari atau Februari kita akan berkembang luar biasa begitu. Karena imunitas para orang yang diimunisasi dari Januari ke Juni atau Juli sudah menurun. Kemudian yang mengalami infeksi natural pada badai COVID 2021 juga sudah menurun. Dan di situ kita akan menuai badai lagi begitu. Saya takut begitu. Oke, kalau tidak kita batasi dari saat ini, kalau kita tidak antisipasi dari saat ini. Terakhir, Mas Triunis, singkat saja mungkin, apakah kalau begitu kita harus pada mindset menganggap Omikron sudah ada di Indonesia? Ya, harusnya begitu. Saya sarankan kepada pemerintah untuk yang datang dari negara yang ada kasusnya, bukan hanya 11 negara, yang ada kasusnya di flashback 2 minggu ke belakang. Semua ditanya lagi apakah kemudian dia menderita batuk lah paling tidak, karena batuk adalah gejala yang paling sering. Yang kedua adalah demam, kemudian ketiga tanya lagi. Kalau kemudian ada yang dicurigai di PCR, kemudian kalau PCR-nya positif di sequencing. Jadi kita pastikan kita tidak kebocoran dari varian baru ini. Kemudian kalau kita sudah yakin, kan kita sudah menutup pintu masuknya. Jadi seharusnya bukan 11 negara, sekarang bertambah 30 negara. Jadi kalau menurut saya harusnya menjaga kebocoran negara harus benar-benar intensif atau kuat atau benar-benar powerful untuk menjaga negara kita jangan kemasukan. Jangan kita nerimo begitu. Jadi kalau kita nerimo kayak Jepang aja kemudian mengunci dari pendatang dari semua negara negara dikunci. Bayangkan itu saking takutnya Jepang. Kemudian negara kita baru 11 negara. Jadi menurut saya harusnya kita lebih ketat lagi, invasif, lebih cepat, lebih baik melakukan pembatasan kegiatan ekonomi lebih baik daripada kita kemasukan Omikron. Jadi ini untuk ke depannya, untuk Januari dan Februari. Karena saya nggak yakin dengan booster pada bulan Januari, Februari. Orang mau di booster atau tidak, begitu, karena bayar. Belum ada juga masalahnya. Kita juga sempat bahas masalah ini, penyediaan boosternya pun belum ada. Baik, terima kasih atas pembahasan hari ini. Semoga ini masyarakat ya memahami bahwa naik atau tidaknya sebenarnya sangat besar ada di tangan masyarakat. Pemerintah nanti akan menetapkan aturan tersebut, saat ini dibicarakan, nanti akan ditetapkan. Tapi sekali lagi, diikuti pun kalau memang aturan tersebut diikuti, tapi mobilitas tetap tinggi, ya tetap saja kita mungkin bisa mendapatkan hal atau efek yang buruk dari hal tersebut. Ada di tangan kita, masyarakat, Anda yang menyaksikan maupun saudara-saudara kita, ada di tangan kita sebenarnya, dan kita harus membatasi diri. Mas Triunis, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mas Agus juga, terima kasih, sehat-sehat terus Mas Agus dan juga Mas Triunis. Terima kasih, sama-sama.